Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Syahrul Takia dari kelas 11 Bahasa. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang pertama itu ada sinopsis. Dari sinopsisnya itu yaitu ada seorang pemuda bernama Hamid. Dia ini uh, adalah seorang yang yatim, hanya memiliki ibu. Ibunya itu bekerja di rumah seorang yang kaya dan juga cukup terkenal yang bernama Haji Ja'far, dan juga istrinya yang bernama Ma'asiyah. Nah, uh, Haji Ja'far dan juga Ma'asiyah itu sudah menganggap Hamid seperti anak kandungnya sendiri. Nah, namun mereka berdua, sepasang suami istri itu juga memiliki anak kandung, yaitu Zainab. Nah, uh, seiring berjalannya waktu hingga dewasa, Zainab dan juga Hamid ini memiliki perasaan yang beda. Maksudnya tuh kayak tumbuh rasa cinta, saling menyukai. Namun apa ya, cintanya itu tuh ternyata tidak direstui oleh kampungnya dan juga orang tuanya. Terus ada beberapa hal dari cerita ini yang membuat kesedihan-kesedihan pemeran utama makin bergejolak, dan juga perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan sehingga mereka itu tetap berpegang teguh kepada agama, mereka tetap di jalan Allah, mereka tetap mereka tuh tetap yakin bahwa walaupun mereka ini gak direstuin, walaupun mereka tidak tidak bisa bersama, mereka tuh masih punya Allah gitu loh. Mereka tuh kayak yakin kalau Allah tuh punya jalannya sendiri untuk mereka berdua, untuk kasih sayang mereka berdua. Nah, selanjutnya itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Yang pertama saya akan jelaskan itu yaitu tema. Ini film ini bertema tentang cinta seorang pasangan, bukan pasangan ya, cinta dua orang insan yang terhalang status sosial dan juga restu ya. Nah, selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Yang pertama itu ada Hamid. Hamid itu di sini sebagai pemeran utama yang wataknya itu sangat-sangat baik, dengan sikapnya yang tabah, sabar, tegar, murah senyum, dan juga pendiam. Dan dia juga seorang pekerja keras. Selanjutnya itu ada Zainab. Zainab ini juga tokoh utama yang dicintai oleh Hamid dan juga mencintai Hamid, yang mempunyai peranan baik, lembut, dan anak orang yang berada. Namun dia tuh tidak memandang status sosial kayak gitu. Selanjutnya itu ada emak. Emak ini adalah ibu dari Hamid, yang di sini tuh tokohnya itu sangat penyabar, penuh kasih sayang, dan juga baik hati. Selanjutnya itu ada Haji Ja'far. Haji Ja'far ini adalah bapak dari Zainab, yang wataknya itu baik, dermawan, dan juga tegas. Selanjutnya itu ada Ma'asiyah. Ma'asiyah itu di sini berperan sebagai ibunda Zainab dan juga istri dari Haji Ja'far, yang memiliki sifat dermawan, rendah hati, dan juga penyayang. Selanjutnya itu ada Saleh. Saleh ini adalah teman dekat dari Hamid, yang dia tuh setia kawan dan juga terus menolong Hamid tanpa pamrih gitu. Selanjutnya ada Rosna. Rosna ini dia temannya Zainab, dan dia juga suka sama Saleh. Nah, dia itu memiliki watak yang baik, terus juga dia setia dan juga teguh hati.
Nah, selanjutnya itu ada latarnya itu yang pertama itu ada latar tempatnya itu ada rumah Haji Ja'far, selanjutnya ada pantai, Mekah, sekolah Tawalib, selanjutnya ada stasiun kereta dan juga pasar, dan latar tempat yang lainnya. Selanjutnya ada latar waktu. Ini waktu yang pertama itu tidak disebutkan di dalam filmnya, lalu beranjak ke tahun selanjutnya itu ada di tahun 1927 dan di bulan Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah. Selanjutnya itu ada latar lingkungan sosial. Latar lingkungan sosial ini ada latar lingkungan sosial keagamaan, yaitu di kampungnya itu yang masih melekat dengan keagamaan, dan juga latar sosial dengan penghasilan rendah, kayak tempat di mana Hamid ada gitu. Selanjutnya itu adalah latar suasana. Latar suasana di sini itu ada sedih dan bahagia. Di sini tuh sedih karena kematian Haji Ja'far, kematian Ibunda Hamid, dan juga tentang bagaimana hubungan antara Hamid dan Zainab itu tidak ada yang merestui, dan kesalahpahaman orang-orang di kampung yang ditinggali oleh Hamid, Zainab dan lain-lain. Selanjutnya itu ada suasana bahagia. Latar suasana bahagia ini bisa kita lihat dari awal film diputar, yaitu ketika anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran itu dibanggakan, terus juga anak-anak yang masih bahagia, kayak bener-bener mereka bersama-sama, terus kayak mereka mengaji bersama, terus kayak ikut pawai obor, kayak gitu. Terus juga yang masih ada lingkup kebahagiaan dari warga-warga yang masih benar-benar menyatu, kayak gitu. Terus juga ada kisah yang benar-benar kayak percintaan antara Zainab dan Hamid, walaupun tidak berlebihan, tapi cinta mereka sederhana, tapi kayak itu bisa membuktikan bahwa cinta itu sederhana dan tidak membebankan siapapun, kayak gitu. Selanjutnya ada alurnya. Alur di sini itu adalah maju mundur. Kita bisa lihat alur yang maju terus menerus, namun mundur juga di saat kita lihat Zainab sakit, dan juga ketika si emak kalau nggak salah itu meninggal, kayak gitu. Pokoknya ini maju dan mundur alurnya. Selanjutnya itu ada amanat. Dari amanat cerita ini dari amanat film ini, yaitu yang pertama itu ada cinta kepada manusia seharusnya tidak lebih besar dibanding cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan kita tuh yang maha tahu, Tuhan kita yang menentukan takdir kita, yang dimana kayak cinta kepada manusia tuh kayak nggak berguna buat kita, kayak karena kan kita juga akan kembali kepada Tuhan, kayak gitu. Selanjutnya ada banyak memikirkan dan menyayangi dan mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu dibanding orang lain. Kayak di cerita ini itu kayak Zainab sampai sakit-sakitan gitu karena dia ditinggalin sama Hamid gitu. Terus juga mencintai seseorang dan membuktikan bahwa kita benar-benar serius haruslah diungkapkan dan dibuktikan, karena kita tidak tahu penyesalan seperti apa yang akan kita dapatkan nantinya, kayak gitu. Kayak lebih baik diungkapkan daripada nanti kita nyesel, kayak gitu. Selanjutnya menghormati orang tua, orang yang telah merawat kita, serta menuruti kemauannya selama tidak melenceng dari agama, kayak gitu. Selanjutnya berbuat baik kepada sesama, saling membantu, juga tolong menolong tanpa memandang siapa yang kita tolong, kayak gitu. Selanjutnya itu komunikasi itu penting, dan komunikasi ini tuh mengurangi kesalahpahaman. Kayak di sini tuh banyak banget kesalahpahaman orang-orang terhadap Hamid, terhadap Zainab, dan terhadap perlakuan mereka gitu, karena tidak ada komunikasi dua arah. Jadi cuma ada pendapat dan juga opini tanpa adanya bukti. Jadi tuh mereka cuma
mengandalkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang emang peraturannya tuh ada gitu, kayak ya pokoknya kayak gitu. Selanjutnya itu kayak selalu menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada pengetahuan. Jadi amanatnya itu kita tuh harus memperbanyak pengetahuan. Mungkin ini juga masih di pedesaan, masih di kampung yang minim pengetahuan tentang medis, yang membuat tuh warga itu kayak bersuuzon dan juga memfitnah si Hamid ini. Padahal Hamid ini cuma berniat untuk menyelamatkan Zainab, tapi dianggap gak pantas kayak gitu. Apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan Zainab tuh dianggap gak pantas. Dan juga sebenarnya mereka itu kayak gitu juga gara-gara mereka masih di dalam pulau terpencil dan juga terikat dengan budaya yang masih kental kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada, apapun yang terjadi kepada kehidupan ini, kita harus terus tetap berjalan bagaimanapun keadaannya dan menjalani semuanya sampai selesai. Karena seberat apapun ujiannya, kita harus percaya bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Nah, selanjutnya itu sudut pandang. Di sini tuh ada sudut pandang orang pertama. Jadi selalu dia disudut pandangi oleh pemain. Selanjutnya ada nilai positif film ini bagi masyarakat Indonesia. Nah, saya ini membagi ke beberapa poin. Yang poin pertama itu nilai positifnya adalah anak-anak yang pandai mengaji dan diapresiasikan. Itu benar-benar sangat-sangat bagus untuk pendidikan kita untuk zaman sekarang. Kayak yang anak kecil tuh benar-benar bisa dipantau orang tua yang masih juga kental keagamaannya, yang membuat tuh anak-anak tuh masih merasakan masa kecil mereka gitu, dan juga sudah banyak yang paham agama. Itu tuh nilai positif banget. Selanjutnya itu ada latar suasana atau tempat yang damai. Ini latar-latar yang dipilih oleh sutradara dari film ini itu sangat-sangat bagus, yang dimana latarnya itu masih sangat asri dan juga berlatar dengan kehidupan sosial yang sangat berbau agama, yang buat kita tuh ya penontonnya tuh sangat damai gitu. Terus juga cerita yang menarik dan relate dengan kehidupan kita. Mungkin karena seiring perkembangan zaman, tapi kisah romansa tuh tetap begitu-begitu saja gitu, kayak tidak akan berubah drastis, yang kayak pasti ceritanya tentang ini lagi, tentang ini lagi, tentang ini lagi, kayak masih masih relate gitu dengan kehidupan zaman sekarang, walaupun film ini tuh udah beberapa tahun yang lalu kayak gitu. Terus di sini tuh ada nilai budaya yang masih melekat, yang seperti kayak pawai obor, terus juga hukuman-hukuman yang kayak masih benar-benar ngikutin budaya. Yang ini tuh benar-benar menjadi nilai positif yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita membuat kita tuh sadar kayak, oh jadi kita bisa membedakan nih nilai-nilai yang bagus sekarang sama nilai-nilai yang dulu. Kayak kita bisa membandingkan, dan juga kita bisa kayak nyari, oh jadi sebenarnya kayak gini tuh nggak salah ya, oh jadi sebenarnya kayak gini tuh nggak selamanya salah ya gitu. Kayak mengubah mindset kita terhadap hal yang emang sebenarnya tuh nggak seburuk itu kayak gitu, kalau kita melihat dari sisi yang lain gitu. Terus selanjutnya ada keinginan atau cita-cita besar dari Hamid yang ingin naik haji, yang kayak dia tuh sebenarnya cinta banget sama Zainab gitu, tapi dia bener-bener kekeh sama keinginannya, sama cita-citanya kalau dia tuh bisa naik haji kayak gitu. Yang akhirnya di akhir cerita itu dia bisa naik haji dan bener-bener melaksanakan, selesai gitu hajinya, dan apa yang dia cita-citakan gitu, apa yang dia harapkan, dia tuh bisa berdoa gitu, kalau dia tuh bisa mengadu kepada Tuhan bahwa dia tuh bener-bener cinta sama Zainab kayak gitu. Terus juga di sini ada
nilai positif cinta dan kasih sayang yang amat tulus dari berbagai pemerannya, tokohnya. Mereka tuh benar-benar tulus menyampaikan cinta mereka, kasih sayang mereka kayak dari hati yang paling dalam kayak gitu, kayak dari Haji Ja'far dan uh, Ma Asia terhadap anaknya, terhadap Hamid, terhadap orang-orang, pendapat orang-orang di kampungnya kayak gitu. Terus juga Hamid terhadap Zainab, Zainab terhadap Hamid, emak terhadap si Hamid sendiri. Terus juga Saleh terhadap Hamid, Saleh terhadap Rosna dan sebaliknya. Itu bener-bener melekat banget cinta dan kasih sayang yang teramat tulus dari tiap tokohnya. Selanjutnya itu ada membantu serta menolong sesama tanpa memandang siapa orang itu. Ini menjadi nilai positif yang sangat-sangat uh, bisa di highlight kalau uh, mereka ini benar-benar membantu sesama tanpa pandang bulu kayak gitu. Jadi kayak bahkan Hamid yang ingin menyolatkan Haji Ja'far aja, yang dia udah diusir nih, dia udah diasingkan dari kampungnya, tapi tuh para petingginya tuh masih memperbolehkan loh, karena kayak bener-bener mereka tuh sebenarnya tahu bahwa Hamid tuh sedekat itu loh sama Haji Ja'far kayak gitu. Kayak ya kayak gitu. Dan perjuangan si Saleh untuk menyampaikan pesannya Hamid gitu kayak mati-matian tuh bener-bener wah, dia tuh tulus banget loh kayak gitu. Selanjutnya itu nilai positifnya itu ada lomba debat yang diadakan oleh kampungnya, yang di debatnya itu berisi nilai-nilai positif dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari materi debatnya itu. Dan dari keseluruhan ceritanya tanpa memandang uh, tanpa kita analisis pun, kita cuma ngelihat sekilas, kita cuma menonton sekilas filmnya ini, kita pasti bisa langsung tahu kalau misalnya film ini tuh sebagus itu, mengandung makna tersirat dan tersurat yang sebagus itu, yang kayak membuat penontonnya tuh bener-bener tersentuh, dan juga jadi memiliki pemikiran-pemikiran baru, nilai-nilai positif yang dapat diambil dari setiap pemeran dan juga alur ceritanya kayak gitu. Jadi sekian analisis nilai-nilai dari film Di Bawah Lindungan Ka'bah dari saya sendiri, menurut pandangan saya sendiri, analisis saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf juga kepada Ibu Yuyung karena saya ngirimnya sedikit telat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata saya yang berlebihan ataupun kurang, mohon dibukakan pintu maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuyung.